فاتر محمد صلى الله عليه وسلم صلى أبيه وإخوانه أشراته وقرابته من الأنبياء والمرسلين ملائكة المقرب خلفاء الراشدين وأنا خصوصا لا ينفق هذا المسجد مسجد هذا المسجد لحضرة النبي. الفاتحة. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. 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 Ya Allah ya arhamar rahimin ya ghayathal mustaghis aghithna ajma'in. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Anta hasbi wa kafa. Ya Dzal Basri Syadid ya Hasibal Jalil ya Qawiyyu ya Matin ikfi sarraz zalimin. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya Rahmanu ya Karim akrimna wal muslimin. Ya Waliyu ya Wadud ikfina syarral hasud. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah. Sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Romli, Yusuf Marzuki, Zaini Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Hazani, Ustaz Hilmani, Ustaz Samsudin, Ustaz Satibi, para sati semua, RT, hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hari ini, malam ini kembali kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bisa duduk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, tabiat suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Syafi'i Nasir Masjid Al-Husaini wa sallallahu alaihi wa sallam Samarkandi la rinzil yazib pada rafan hadal masjid masjid hadal masjid ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, satu Fatihah lagi nih, Idul Adha udah tinggal 2 minggu lagi kira-kira ya. Kita doain mudah-mudahan pelaksanaan hari raya Idul Adha di Masjid Al-Mu'awwanah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada ngorban di sini di masjid ini kita doain korbannya diterima oleh Allah, harta yang dikeluarkan diganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah lagi. Tilka niyyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Masih kisah yang dikatakan oleh Al-Faqih Sami'tu Abi Yahya Abi Yuhaqi. Jadi bapaknya cerita. Jadi di zaman Bani Israel ada seorang perempuan, wanita WTS, tunasusila. Ya. Dan ini wanita, kehadirannya ini menimbulkan fitnah karena cakapnya kelebihan gitu ya. Kalau cakap standar biasa, ini kelebihan, bingung gitu dah ya. Cakap lebih gitu. Hadirin rahimakumullah ya. Itu kan kalau raja gombal gitu kan, kita lagi minum nih di kafe, misalkan kafe Mail nggak ada Mail. Ya, minum di kafe, yang kebetulan yang bawain cakep, minumannya kurang manis, kita bilang nih kurang manis nih minumannya, kayaknya manisnya diambil kakak nih kayak gitu. Hadirin, jadi begitu. Kenapa? Kecantikan cakepnya ini kelebihan udah, jadi sehingga menimbulkan fitnah. Pokoknya orang tuh kalau ngelihat dia, ya, gitu dah, beda. Dan pintunya itu selalu terbuka. Maka setiap yang lewat di depan pintunya ngelihat dia lagi duduk di depan rumahnya di atas kayak ranjang ya, yang bagus gitu di depan rumah. Jadi dia naruh. Yang saya bilang kemarin, kayak kita kalau lagi lewat jalur utara ya. Ya. Itu kan kalau kita dulu kan waktu belum ada jalan tol ya, pulang kampung dah tanya dah, itu lewat Pantura ya. Pantura Selatan itu banyak tuh, ada rumah-rumah tuh pada duduk gitu. Man kalau sono kan pahanya gede-gede banget. Ya, itu modelannya. Kalau ini aduh. Itu hadirin namanya. Ya. Ente pada pulang kampung kagak sih, enggak pernah jalan-jalan apa emangnya dulu? Sekarang kita udah jarang lewat situ. Emang apa? Udah ada jalan tol, orang ogah lewat jalan gituan. Dulu kan kita nggak ada jalan tol, mau nggak mau lewat, semua rame tuh. Hadirin rahimakumullah, itu pada duduk di depan rumah-rumahnya, gitu, duduk. Gitu. Hadirin, nah ini dia begitu juga. Maka fakulu man nazara ilaiha iftatana biha. Maka siapa aja yang memandang dia, ngelihat dia, ya pasti dia akan terkena fitnahnya dari ini perempuan. Maksudnya terkena fitnahnya, pasti dia demen ngelihatnya. Ya kita sih orang laki normal aja dah. Ya jauhi ya. Normal gitu. Emang begitu. Ya biar kata Ustaz Yusuf juga, biar kata udah tuaan dikit kalau ngelihat yang beda. emang ada setannya juga, magnetnya kenceng gitu. Ini ketua kita mana nih nggak kelihatan, belum nyampe. Ya seperti itu. Namun faiza arada dukhul ilaiha ihtaja ila ihdari asyarati dananiora au aqalla au aksar. Jadi kalau kita mau bertamu ke rumahnya, itu, mau booking, itu ada maharnya. Itu nggak bisa main masuk aja. Ada daftar tunggunya, saking lakunya. Gitu. Bayangin dah. Minggu besok, wah Pak, minggu besok saya udah banyak nih, udah ada 6. Kapan dapatnya? Wah, kira-kira 2 minggu lagi dapat nih, jadwal udah penuh. Itu saking apanya nih? Saking lakunya. Nah kalau yang nggak laku kan diobrol kapan aja. Ini laku, jadinya juga udah mahal. Ya kita ke dokter dah, ente datang ke dokter dah, dokter yang bagus. Itu datang sekarang, daftar doang. Di berobatnya 2 minggu lagi udah keburu mati kita 2 minggu lagi. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi begitu pakai duit. Ya, ada 10 dinar. Ya, mahal tuh bukan, atau bisa kurang bisa lebih, tergantung negonya gimana gitu. Pinter-pinternya sama dah kayak gitu kalau lagi nawar kan gitu. Kalau beli sapi dapat murah sih katanya. Mahal. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Kayak kan orang yang jualan sapi itu. Yang mana ya? Sono ya Haji Doni itu yang pakai apa nih? Yang jagain sapinya cewek-cewek cakep-cakep tuh gitu. Haji Awi kalau ke sono enggak ditawar lagi, berapa nih? Beli. Ama yang nawarin saya beli berapa duit. Oh yes.
Begitu banyak, bos. Itu begitu tuh. Kadang-kadang kita kesianan juga cewek-cewek, ya Allah. Udah main sama Sampi lagi. Padahal dia belum tentu berani sama Sampi itu. Nah kita aja ngeri-ngerian gitu. Hadirin rahimakumullah. Kayak begitu, biar kata bajunya cakep juga tetap aja bu Sampi. Ya tapi itulah apa gaya-gaya marketing orang itu. Ya biar orang-orang pada tertarik beli situ. Tadi ngarahin udah Pak beli aja Pak nih bagus gitu. Kalau yang beli sih tadinya ogah, cuman karena ngeliat yang nawarin ya. Aduh, ini Pak, ini kan kalau Bapak beli kan lumayan Pak, saya dapat komisi, nih saya kuliah saya masih nunggak nih Pak 3 bulan gitu. Nomor telepon berapa? Hadirin jamaah rahimakumullah, bisa panjang urusannya kalau begitu. Ya makanya tuh pinter tuh gitu-gitu, anaknya sapinya jadi mahal harganya. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya itu marketing, itu orang-orang pintar marketing. Makanya saya di Mujahidin tuh, panitia korban ada bagian marketingnya, gitu kan. Korbannya 3,1, dagingnya 5 kilo, dapat minyak 2 liter, sekarang ditambahin masako seperempat. Hah? Kayak bener-beneran itu kagak bohongan gitu. Makanya kan guru saya nanya, "Din, ya ngapa Kiai? Emang itu duitnya cukup?" 3,5, 31, Kiai 31. Cukup. Nah, kalau nggak cukup masa saya beliin, saya mau nombokin, saya bilang. Daging 5 kilo, emang sapinya berapa gedenya kata kita. Ya pokoknya kalau dipepetin mata kita gede, oh itu aja. Ya, ya kalau sekarang gini, kalau 5 kali 7 udah berapa? 35. Kira-kira kalau 35 aja udah buat yang korban, ya sapinya kira-kira ukurannya berapa itu urusnya? Ya kalau sapi yang cuma 250 kilo, ya Allah, 1 paha itu nggak nyampe 35 isinya. 2 paha belakang bisa 35. Sisa tinggal dikit doang buat masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu. Nah ini perempuan nih begitu. Hatta ta'zana lahu bidukhul 'alaiha. Jadi kalau dia punya duit, dealingnya oke, baru boleh masuk. Gitu. Ya. Famar ba'da dzata yaumin 'abidun minna ibadi fa waqa basru fi dari wa hiya qaidatun 'ala sarir faftatana biha. Nah, satu waktu. Nah, baru nyampe nih. Lagi disebut-sebut namanya. Udah berangkat memang ya? Udah. Hah? Kapan? Hah? Oh kemarin. Kloter 2 ya tuh ya? Gelombang 2. Iya, masuk gelombang 2. Langsung ke Mekah berarti ya? Ya, satu waktu lewat seorang abid minal ibad. Ini ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Sholat malamnya kuat, puasa Senin Kamisnya. Ya kan, sholat jamaahnya, pokoknya namanya abid itu ibadahnya mantep. Lewat di depan rumah ini perempuan, ngelihat langsung gitu. Kepikiran, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Wah, semuanya pokoknya ada lagunya dulu Dina Mariana, aku mau makan ingat kamu. Jadi kebayang-bayang tuh, terbayang-bayang di mata. Jadi ya, itu abid, bayangin tukang ibadah, apalagi model kita pada ini. Ya Allah, yang sembahyangnya 5 waktu paling sekali doang. Puasa Senin Kamis boro-boro, Ramadannya masih pada kalah, belum diganti sama sekarang. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Itu lewat abid ngelihat bisa kena tuh fitnahnya ini perempuan, luar biasa. Karena apa? Cakepnya kelebihan. Gitu. Ya biasa ada susuknya gitu. Tapi kalau di Arab kan ada susuk, kagak kali di Indonesia pakai susuk. Nah hitam begitu kita lihatnya bule. Kata temennya hitam, bule. Kata bule gimana lu? Mate lu siwer. Gitu hadirin rahimakumullah. Ya kalau yang model-model pantura pakai susuk semua biasanya, kelihatan gitu. Emang gimana emang? Gitu modelnya. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, lagi duduk di depan rumahnya dilihat, wah itu langsung faftatana biha faja'ala yujahidu nafsahu wa yad'ullaha ta'ala liyuzila dzalika min qalbihi. Jadi dia lawan tuh sama dia perangin tuh. Ya, apa yang ada di hatinya tuh ya, ingat-ingat terus, lalu berdoa sama Allah, ya Allah,
Ya, mohon agar bisa dihilangin nih. Ya, kebayang-bayang terus. Tuh bayangin, kebayang terus, ingat-ingatan lagi. Ya, lagi bengong, keingetan lagi. Itu bahal tuh, saking dahsyatnya tuh. Ya kayak orang dipelet kan gitu. Saat ini udah pernah dipelet loh. Gitu, lagi ada dia melet, dia dipelet. Ya jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Dia mohon sama Allah, tapi ya falam jazal zalika anhu. Tetap aja. Ya dia udah mohon sama Allah, udah dilawan, kagak ini enggak boleh nih, enggak bener nih begini. Dosa gitu. Oh, pokoknya udah ya Allah, ngapa jadi begini nih? Pala kebayang-bayang mulu gitu. Ya doa dilawan, tapi ternyata nggak mampu dia ngelawan tuh. Hadirin rahimah, itu abid tuh bayangin. Berarti cakepnya kayak gimana kira-kira? Itu susah kita bayangin dah. Jauhi lo, jangan ketawa aja jauhi lo. Jauhi ketawa ya no, sering keluar kota no dia. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, wa kana yukabidu bi nafsihi al-mukabadah asy-syadidah hatta ba'a kumasan kana lahu wa jama'a min ad-dananir ma yahtaju ilaihi. Akhirnya karena emang dia itu enggak kena juga, udah biarin dah, coba dah. Kita ikutin aja nih. Ya, kita ikutin aja nih nafsu kita maunya apa gitu. Bahasanya gitu. Coba kita pancing nih, udah kita ikutin aja dah, enggak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Dijual kain tenunnya dia. Ba'a kumasan kana lahu wa jama'a minad danar. Jadi dia punya baju tuh. Ya, baju yang dari kain tenun dijual sama dia. Lalu kemudian dikumpulin itu duit. Biar dapat duit yang dibutuhkan untuk bisa ngeboking ini cewek. Udah hadirin, berarti emang semangatnya luar biasa. Sama kayak kita korban. Korban tuh kalau modelnya kayak begini, ya tiap ngorban lu, gue harus ngorban nih gue. Gue ngeliat temen gue ngorban, panas gue. Gitu. Panas, nggak bisa nih katanya. Masa gue ntar di akhirat jalan kaki katanya. Daripada naik model, daripada naik kendaraan korbannya di jalan kaki. Hadirin, orang tuh yang nggak pernah ngorban ntar di akhirat jalan kaki. Ya nggak percaya, itu Nabi yang ngomong. Walaupun nanti ada kan Nabi pernah ngorban tuh ya buat umatnya. Ya kambing satu yang ikut 100 miliar. Hadirin rahimakumullah. Makanya tuh nanti itu bakal jadi kendaraan kita. Makanya tuh yang belum pernah korban tuh pikirin tuh nanti di akhirat motor dibeli NMAX, XMAX, PCX, kuat beli, ngorban nggak kuat duitnya kagak, lu nggak ngorban lu, kayak nggak ada duit gue korban perasaan aja dah. Ente jangan ngomong korban perasaan mulu, ntar kalau perasaan dikorbanin gila, lama-lama nggak punya perasaan. Nah orang gila kan nggak ada perasaan nih ya. Itu hadirin ya. Ini orang nih tekadnya saking kuatnya ngumpulin duit biar bisa booking ini perempuan. Seorang abid. Nah kalau ini diletakkan di tempat yang buat kebaikan, buat ngorban kayak begitu, wah, luar biasa. Panas nggak bisa nih, masa dia kuat ngorban? Dia kan ngojeknya jarang-jarang gitu, tapi bisa ngorban gitu. Masa gue yang ngojek nggak pulang-pulang, ngojek 3 hari? Masa gue nggak punya duit buat ngorban? Ini bicara yang ngojek kan gitu kan. Hadirin rahimakumullah, bisa. Ente ngumpulin duit sehari 10.000 ngojek nih, misalkan yang ngojek dah. Sehari 10.000, sebulan berapa? 300. Setahun 10 bulan dah, jangan setahun dah. Ya udah 3 juta. Ya kalau setahun 3,6. Cukup gak buat ngorban? Cukup. Di sini ngorban berapa? 3,5. Masih kembali cepet. Gitu. Tuh, cuman kita kemauannya ini yang kagak ada, ogah. Gitu. Ogahnya ini malesnya. Kalau bahasa kita pelitnya, nggak ketulungan. Gitu. Pilihan kupon, nyari kupon dah. Gua nggak dapat kupon nih. Gitu. Orang sono tuh bojong, nyari kupon. Kalau Idul Adha nyari kupon. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, kan dibilang tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya setahun sekali lah kita berbagi. Ini baru masuk sapi yang ketiga tuh. Yang ketiga baru berapa orang? 2 ya? 2 orang. Ini udah tinggal 2 minggu lagi. Ayo dah yang ada duitnya korban sunnah. Ya kapan lagi korban? Korban itu kan beda pahalanya sama orang sedekah. Ente punya duit 3,5 juta. Ente beliin daging di pasar, beli daging frozen 100.000 dapat sekilo. 3,5 juta punya 35 kilo. Bagian tetangga lah, kita bilang
bagian tetangga. Emang kalau beli sapi harganya mahal emang Idul Adha. Tapi masalahnya bukan dagingnya, rohnya ini yang kita persembahkan. Ya kalau daging mah buat orang-orang makan sebenarnya. Makanya kalau orang korban itu, walaupun dagingnya nggak sebanyak, dia beli daging frozen bisa 35 kilo. 100.000 dapat daging. Saya sering beli soalnya. Gitu. Nah kalau Idul Adha, ya, itu kira-kira berapa kilo itu? Ya. Kalau dikumpulin duit 3,5 juta kali 7. Ya, kalau dibeliin sapi. Gitu. Ya itu hadirin rahimakumullah. Jadi banyak tuh. Ya, dia mikir udahlah kita ngorbannya nggak usah ngorban lah. Kita beli daging aja dah. Nggak usah ngorban di masjid, beli daging bagi-bagiin tuh malam takbiran. Gitu. Oh pahalanya juga gede, iya pahala gede tetap dapat. Tapi korban itu tiap tetes darah itu ada pahalanya. Allah jadikan malaikat yang memohonkan ampun buat yang korban. Bulunya berapa banyak Allah jadiin pahala buat dia. Daging yang dimakan jadi pahala buat dia. Beda dengan orang sedekah biasa. Kalau lagi Idul Adha, lalu kotorannya aja jadi pahala buat dia. Nih makanya hadirin rahimakumullah, ya jarang-jarang korban itu cuman 10, 11, 12, 13. 4 hari doang dalam 1 tahun. Makanya kalau nggak kita manfaatin, ada duit sayang-sayang, gue sayang-sayang banget duit gue nih. Hadirin rahimakumullah, udah ntar Allah ganti duitnya. Jangan pakai takut. Nih baru segitu tuh, baru berapa tuh? 14, 16, baru 16 orang yang ikut korban. Ini kita ada berapa orang nih? Ada 16 lebih. Iya. Gitu hadirin. Nah kalau saya di Mujahidin udah 17 ekor sapinya. Ya. Udah 17. Sampai sekarang ini udah 17 ekor sapinya. Ya yang tahun kemarin 25. Gitu. Kadang-kadang capek juga ngerjainnya, tapi ya orang pada percayain ngorban mau bilang apa ya? Ya udahlah. Gitu. Kita kerjain yang penting rapi semua. Orang tuh begitu. Kadang suka ada orang nggak mau ngorban lagi di situ ngapain? Dilihat panitianya. Bukan di sini sih, ini cerita orang-orang jauh. Panitianya ya Allah, main pinter-pinteran. Apalagi yang motongnya deket rumahnya, lempar aja ke samping. Ada yang kayak orang main tongkat estafet. Bapaknya nyincang, anaknya di belakang, lemparin lewat kolong. Kata anaknya tangkap tek. Ya Allah, itu orang kalau ngelihat kayak gitu, dia males, aku males ngorban sono ngapain? Apaan begitu pada panitianya? Panitianya gemuk-gemuk banget panitianya, kata ya Allah. Hadirin, itu daging haram itu nggak boleh begitu. Ya, jadi kalau rapi semua orang lihat, orang pun percaya. Terus lagi udah begitu kemudian yang ngorban ini kita utamain spesial. Makanya beberapa tempat saya bilang gitu ya. Kalau saya di Mujahidin, itu pembagian daging korban itu ada jam-jamnya. Gitu. Jadi jam pertama itu jam 10 pagi itu buat yang korban. Kuponnya khusus. Ada pakai kupon biasa mau ngambil, Pak. Itu lihat jam berapa? Jam 2. Iya jam 2 ntar. Kok lama banget? Ya lama nang korban kagak. Dapat dagingnya alhamdulillah. Ini tuh udah pada ngambil. Ini yang pada ngorban. Gitu. Banyak lagi dapat. Iya ngorban. Jadi ngeluarin duit 3.100.000 dapat cuma 5 kilo. Kalau dia mau beli di pasar juga banyak dia dapat. Gitu. Nih ente dapat daging gara-gara dia pada ngorban. Makanya diutamain dia. Ya, orang belum makan dia udah bawa pulang duluan. Jam 10 pagi udah pada ngambil tuh. Masak. Gitu. Ada yang jadi donatur, ada yang dapatnya jam 12, jam 1, jam 2. Nah, yang donatur kagak, kalau saya kan di Mujahidin ada donatur tuh. Ya, itu udah donatur kagak. Kita kasih proposal maulid, nyumbang juga kagak. Rumahnya dekat masjid. Itu kita kasih kupon khusus buat dia. Ada kodenya. Ngambilnya jam 4. Orang udah pada habis dagingnya, dia baru masak. Begitu. Terus dapatnya juga ya al jaza min jinsil amal kan. Jadi kalau emang dia nggak ada kontribusinya ke masjid ya dapatnya segitu udah bagus banget dapat. Gitu. Itu hadirin. Jadi kita kasih pelajaran juga tuh buat masyarakat. Jangan yang antara yang orang yang sering bantuin di masjid jadi donatur, maulid nyumbang apaan disamain sama orang yang nggak pernah ke masjid juga kagak.
nyumbang juga kagak, ini kagak, kita nggak perlu yang begitu, biarin gitu. Palingan kalau kita lewat, Pak Haji kita nggak dapat kupon nih, kupon lo nanya gitu. No nampan tanya kalau ngaji, Pak Haji saya nggak dapat nampan nih, itu dong giliran kupon lu tanya gitu. Kalau saya kata aja begitu, gitu. Serah lu mau marah gua kagak kasih. Ya gitu hadirin jamaah. Akhirnya lama-lama mereka gitu. Wah kalau gitu Pak Ustadz saya besok ikut jadi donatur dah. Ya ikut sono daftar, kan ada RT-nya, ikut daftar. Akhirnya pada daftar tuh. Saya donatur saya ada 900 orang. Sekarang 900. Makanya pengajian saya itu kasnya itu udah lebih dari setengah M. Ya, lebih dari, jadi banyak duit. Itu di luar kas masjid masih banyak. Jadi kayak begitu, ngapa-ngapain juga. Saya mau bikin maulid 2 kali 3 kali ya berturut-turut 3 hari bisa. Karena dananya ada. Jadi itu buat pelajaran juga ke masyarakat. Artinya begini, jangan giliran lagi zakat, lagi korban pada minta. Nah, lagi kayak begini nih, lagi maulid, kita kasih proposal. Masa proposal setahun sekali goceng? Saya bilang apa-apaan begini. Begitu hadirin, besok jangan kasih proposal lagi. Ingat, korban coret aja udah nggak apa-apa. Ntar kalau dinanya suruh kemari ketemu panitia. Hadirin rahimakumullah. Masalahnya apa? Kita bukannya pelit, ngajarin orang biar apa ya? Biar pada mau sedekah. Kadang-kadang harus digituin orang kita, dipaksain. Itu makanya sengaja saya bedain antara yang jadi donatur sama yang enggak. Dia ngomong kan, lu kok dapetnya banyakan nggak kantongnya? Iyalah beda lah. Kupon lu sama kuponku juga beda katanya tuh. Isinya nggak sama, separuhnya. Itu udah gitu ngambilnya paling terakhir lagi. Itu kayak begitu hadirin. Jadi besok dimikir, ya juga ya. Kalau gitu gue donatur, nah paling sebulan 10.000, sebulan 10.000, setahun 120.000. Itu tentengan daging, itu 300.000 aja ada itu. Dagingnya doang udah sekilo udah 160.000. Belum yang lain-lainnya. Hitungannya masjid masih tekor sebenarnya. Kalaupun dia donatur dia 10.000, tapi nggak ada masalah. Kita cuma ngajarin dia buat sedekah sama sekaligus ngontrol ini warga masih tinggal di sini apa kagak. Ya kalau dia udah nggak pernah ngasih donatur kan, ini mana orangnya udah pindah, oh gitu, berarti besok kita nggak kasih kupon lagi. Kadang-kadang yang tukang jalanan itu rada-rada itu juga bandel, ya kuponnya diambil, ini orang mana pindah, nah kuponnya lo kagak pulangin gitu, ketahuan lo gitu. Jadi kayak begitu ketahuan, mau lagu-lagu apa ya ketahuan. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kayak begitu semuanya. Ya kita nggak nama-nama dari kemana segini aja nih. Cuma Isa. Hadirin rahimakumullah. Faja'a ila babiha wa amarat ayyusallima dzalika ila wakilin laha. Lalu kemudian karena duitnya udah cukup nih 10 dinar, ada dah dia ngumpulin duit tuh. Dijual, kainnya dijual. Dia punya kain mereknya BHS. Jual. Ini gue belinya dulu 500.000 nih, udah bayarnya 2,5. Lu buat apaan nih, Mang? Ada dah urusannya. Apaan nih? Saking apanya? Saking semangatnya dia itu. Kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Maka tadi saya bilang, kalau semangat ini ditaruh ke korban, luar biasa. Cuman kita kayaknya berat begitu. Ya. Mudah-mudahan sih enggak lah di sini. Beloman kali terakhir kali malam takbiran baru pada ngorban. Tapi malam takbiran beli sampingnya udah susah. Ya lalu kemudian ketika dia datang ke rumah ini perempuan nyuruh untuk nyerahin duit ke asistennya. Pakai asisten kan tadi saya bilang ada bukunya. Bapak daftar sekarang jadwalnya sekian, kayak ke dokter. Ini saking ramenya gitu. Emang nggak bisa nih ntar malam ya Pak, ini ntar malam Pak, ini yang ntar malam nih daftarnya udah 2 minggu yang lalu Pak. Ini malam udah ada 4 tamu. Oh, jadi begitu, ada asistennya gitu. Ini kelas elit jamnya ada asisten, pakai asisten. Itu dia nggak megang duit, ada asistennya, ada standarnya. Gitu. Wa wa'atahu waqtan limaji'i. Habis itu udah dapat jadwalnya, udah Bapak nanti datangnya tanggal sekian ya. Oh, gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Saking ramenya, gitu. Saking lakunya gitu. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian hadirin wajah ilahi fi zalikal waqti wa qad tazayyanat wa jalasat fi baitiha ala saririha. Nah, ketika sampai waktu yang udah disepakati itu ya,
Akhirnya datang nih Abid. Dia datang, lalu kemudian ini perempuan udah dandan cakep. Ya, nggak dandan aja udah cakep. Bayangin. Apalagi dandan. Nih kita nggak usah jauh-jauh dah. Bini kita, lu kalau lagi mau acara kawinan, kan dirias tuh. Kan kita nggak masuk tuh ibu-ibu semua. Ya kan? Pas dia keluar kita nggak kenalin bini kita. Bu Haji tinggal di mana? Bu Haji tinggal di mana? Dikepak malah kita, Bu Haji, gue bini lo jadi cakep banget ya gitu. Makanya bang, biayain ke salon seminggu sekali, biar kinclong gitu. Di dapur mulu. Mukanya bu minyak, ada rambut diri. Ya, coba lihat dah, ya Safidin ya. Kalau udah masuk ke ruang gitu tuh, kita keluar lain. Mau diajak pulang, udah kita pulang aja yuk. Lo pulang mau ngapain bang? Orang mau kawinan mau pulang. Jadi semangat nih katanya begini wah itu. Iya makanya pakai modal juga begitu. Ya dia duduk di depan rumah di rumahnya itu di atas dipannya dia ranjang dia fadaqala alihal abid wa jalasa ma'aha ala sarir. Maka masuk dah. Ayo masuk dah sini. Ya itu masuk. Masuk disuruh apain? Duduk di atas kasurnya dia. Itu hadirin. Falamma madda yadahu ilaiha wan basata ilaiha. Ya. Tatkala ini Abid mulai menjulurkan tangannya gitu. Mau coba megang-megang gitu kan. Kalau bahasa anak dulu grepe-grepe gitu ceritanya gitu. Bisa tahu aja ya Allah. Itu bahasa-bahasa anak makanya ente biar bergaul juga gitu. Jangan ya biar tahu juga itu, jangan bodoh banget kayak minuman-minuman gitu, biar paham juga, jangan tertahu nanti dicekokin nih kagak tahu apaan. Ya tadarrakahullahu taala bi rahmatihi wa bi barakati ibadatihil qadimah. Ketika tangannya udah mulai mau megang, Allah segera ya menegur dia, memperbaiki kesalahannya dia. Bahasanya ini salah nih gue begini nih, langsung Allah ingetin tuh di palanya. Jawi lu ketahui aja dari tadi Jawi kayak mengenang masa lalu. Ya hadirin rahimakumullah. Ya karena apa? Karena rahmatnya Allah dan keberkahan ibadah dia yang dulu-dulu. Allah pelihara, Allah ingetin sama kayak Nabi Yusuf. Hadirin, Nabi Yusuf tuh kan sebenarnya udah demen juga sama Siti Zulaikha, walaqad hamma bihi wa hammat biha. Ya, apa terbalik begitu? Ya artinya dua-duanya udah pada demen, udah pada mau. Cuman akhirnya Allah ingetin, Yusuf, ini nggak beres nih urusan begini, gitu. Nggak boleh nih Jawi pulang, gitu. Jawi girang banget, teman Jawi pulang, gitu. Jadi begitu Allah ingetin tuh orang-orang yang sayang, yang dekat ibadahnya sama Allah tuh pasti Allah ingetin, jangan gitu. Tapi kalau yang jarang ibadah tuh ya nggak bakal. Allah ngingetin kagak nempan. Gitu. Atau bilang jangan sama udah mau gue pikirin gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya diingetin karena emang nih orang abid nih tukang ibadah. Fawaqa'a fi qalbihi, maka kemudian hal itu kemudian menghujam hatinya. Terus masuk tuh ke hatinya, kena tuh di hatinya. Aduh ya Allah, ngapa gue jadi begini katanya. Hadirin rahimakumullah. Ya, udah tinggal sejengkal lagi urusannya. Ngapa jadi begini? Annallaha ta'ala fawaqa fi qalbihi annahu ta'ala yarani fi hajil halati fawqa arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan aku pada saat kayak begini dari bawah arsy, dari atas arsy. Allah bisa ngelihat wa ana fil haram wa qad ahbata amali kullahu. Dan saya berada di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bisa menyebabkan ya wa qad ahbata amali kullahu. Pasti kalau aku melakukan ini, amal-amal soleh yang pernah aku lakukan dulu semuanya akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala.
Fawaqqa'atil haibatu fi qalbihi. Langsung tuh hatinya bergetar, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Warta'adat tara'isuhu wa taghayyara launuhu. Ya, menggigil tuh urat-uratnya. Ya, berubah mukanya, pucat. Ya, pucat gitu. Fa nazaratil mar'atu ilaihi far'athu mutaghayyiral launi faqalat. Maka ini perempuan ngelihat, lah ini laki ngapa begini? Ya, mukanya pucat. Gitu. Tiba-tiba langsung pucat. Gitu. Lalu bilang, ayu syai'in asabaka. Apa yang telah menimpa kamu? Kenapa kok jadi begini? Pucat, ketakutan. Gitu. Qala inni akhafu rabbi. Sesungguhnya aku sangat takut kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Zani, maka izinkan aku li bil khurud. Zani li bil khurud, maka izinkanlah olehmu akan daku untuk keluar dari rumah ini, dari ruangan ini, dari kamar ini. Jadi diminta izin tuh mau keluar. Faqalat lahu, lalu ini perempuan ngomong, waihaka inna katsiran minan nas yatamannawna alladhina wajadtahu. Rugi ente. Itu. Sesungguhnya orang itu banyak banget yang menghayalkan, pengen bisa mendapatkan sebagaimana yang kamu dapati hari ini. Banyak banget orang pada pengen, cuman kan mahal, antri dan lain sebagainya. Nah ente udah di depan mata, tiba-tiba walk out. Kalau sidang tuh walk out, mengundurkan diri. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu syai'in hadzal ladzi anta fihi. Emang kenapa sih kamu bisa kayak begini? Ya, tiba-tiba qala laha, akan dia ngomong nih sama ini perempuan, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Wa innal malal ladzi dafa'tuhu ilaiki huwa halalun laki fa'zani li bil khurud. Jadi saya takut sama Allah, udah nggak usah pakai ditanya macam-macam, udah kenapa, pokoknya saya takut sama Allah. Dan itu pokoknya duit yang tadi saya udah daftar tuh ya, yang udah saya kasih duit semuanya, itu udah ambil aja dah buat ente semuanya. Saya nggak ambil lagi, ambil semuanya. Tapi izinin saya mau keluar dari sini udah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu coba-coba kalau kita ngayal-ngayal ya, Jawi kita ngayal lah. Kira-kira kalau itu kita gimana Jawi begitu? Lanjut apa pulang? Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah emang dia udah semangat banget awalnya ngumpulin duit. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian hadirin, qalat lahu ka'annaka lam ta'amal hadzal amal qattun. Akhirnya ini perempuan ngomong sama ini orang laki, ente kayak orang bahasa Betawi, ente kayak orang belum pernah ngerjain kayak gini aja. Gitu. Dia maksudnya diledek. Ente kayak orang belum pernah kayak gini aja. Kalau lah, ya dia bilang emang belum pernah gitu, emang belum pernah. Gitu, emang belum pernah lah. Gitu. Faqalatil mar'atu. Lalu kemudian ini min aina anta wa masmuka. Kamu dari mana? Bang, abang dari mana sih bang? Gitu. Terus abang namanya siapa bang? Gitu ditanya tuh namanya. Kalau yang lain-lain nggak ditanyain, nggak perlu katanya. Ini dibingung dari mana asalnya, siapa namanya ini orang. Ya. Fa akhbaruha annahu min qaryati kaza wasmuhu kadza. Lalu diceritain, saya ini, nama saya ini, saya berasal dari kampung ini. Hadirin rahimakumullah. Fa azinat lahu bil khurud. Lalu kemudian ini wanita mengizinkan dia buat pulang dah, biarin dah katanya. Udah dah saya izinin dah. Yang penting gue udah menang dapat duit kan gitu. Urusannya dah. Penasaran nih, minggu depan aja ya. Ada jamaah rahimakumullah, itu aja yang ngaji. Besok kita lanjut lagi. Tuh. Iya, biar pada datang lagi. Selanjutnya gimana tuh kita bikinin sinetron aja tuh, sinetron lagi. Ya, kita tutup, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, dan jadikan anak kita soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wasilana fi rizqi wa barik lana fi rizqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik
وعزين في عيونهم وجعلنا وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته